Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 427. Suyi melirik piton Snowfin yang mendalam, lalu berkata, Yuan Heng, aku akan membawa Vena Roh Yin Absolute ini bersamaku. Sementara itu, ajarkan seni transformasi yang Anda pelajari dari Tao Qingshan ke Bai Wenxing. Setelah linglung singkat, Yuan Heng tersenyum. Ya Tuan, dia berbalik menghadap piton Snowfin yang mendalam. Nona Bai, ikut aku. Rekan Taoisu, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Piton Snowfin yang mendalam bersujud 3 kali sebelum berbalik dan keluar dari gua bersama Yuan Heng. Aku juga ingin menonton, kata King Ya dengan penuh semangat. Dia baru saja akan mengejar mereka ketika Ling Yunhe mendorong kepalanya ke bawah. Nak, pertunjukan seperti apa yang ingin kamu lihat? King Ya tidak menyembunyikannya. Aku ingin melihat Big Sister Bai bertransformasi. Ling Yunhe menghela nafas putus asa. Konyol, Dharma bukanlah tontonan umum. Jika Anda menonton tanpa diundang, Anda akan melakukan hal yang tabu. Oh, kata King Ya. Baru kemudian dia berperilaku sendiri. Sementara itu, Suyi berdiri di tepi danau dan mengeluarkan botol batu giok. Dia membentuk beberapa segel tangan, menutupi botol dengan susunan pembatas yang dalam dan misterius. Kemudian, dia melemparkannya ke udara dan berkata, tangkap. Wosh, gelombang. Kolam itu lebarnya beberapa puluh kaki. Arus hitam sedingin es melonjak dari dalamnya, melesat ke bagian dalam botol batu giok. Ini adalah Absolute Yin Spirit Liquid, sebuah produk dari Absolute Yin Spirit Vein. Itu adalah bahan spiritual tingkat 5, dan itu bisa digunakan baik untuk memurnikan obat maupun untuk memurnikan harta. Itu juga sangat berguna untuk kultivasi King Wan. Tak lama kemudian, Suyi selesai mengumpulkan setiap tetes terakhir dari cairan roh Absolute Yin Danau, dan dia menyimpan botol batu giok itu. Botol batu giok juga merupakan harta penyimpanan. Itu adalah salah satu rampasan yang dia peroleh dari membunuh Madam Miao Hua dan para pembudidaya Great Chu lainnya. Itu memegang ruang mandiri, dan itu bisa menyimpan banyak benda spiritual. Dengan hilangnya cairan, batu hitam yang dingin dan berkilau di bagian bawah kini terlihat. Itu memancarkan energi yin yang sangat dingin dan mengerikan. Suyi mengevaluasinya sebentar, lalu memerintahkan, mundur setidaknya 100 kaki. Ling Yunhe buru-buru membawa King Ya pergi. Suyi tidak menunda lebih jauh. Dia menghunus pedang Dewa Abstrus dengan dentang, memutar pergelangan tangannya, dan menyerang beberapa kali dengan cepat. Kaca, 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 potongan sangat lurus, tampak seolah-olah dibuat dengan penggaris yang muncul di permukaan batu hitam. Mereka saling silang, memotong sekitar 3 kaki. Suyi hanya bisa melengkungkan alisnya. Dengan kultivasinya saat ini dan kekuatan pedang Dewa Abstrus, bahkan para pembudidaya Gathering Stars Realm tidak dapat memblokir serangannya. Namun sekarang, dia hanya bisa memotong irisan 3 kaki ke dasar danau. Jelas betapa tahan lama bebatuan itu. Suyi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan Early Grave. Ini adalah kesempatan untuk memadatkan roh senjata. Jika Anda gagal memanfaatkannya, jangan katakan saya tidak memberi Anda kesempatan. Kuburan awal berguncang, sepertinya itu mengerti. Aura dingin dan ganas terpancar dari bilahnya, dan sepertinya siap beraksi. Suyi tidak ragu lagi. Dia mengambil pedang terkutuk di gagangnya dan menyerang sekali lagi. Seberkas pedang Ki dengan niat membunuh yang mengerikan menyapu, membelah luka yang dia tinggalkan di dasar danau. Serangkaian retakan dan ledakan terdengar. Pada akhirnya, ketika celah itu sedalam 90 kaki, tiba-tiba ledakan. Ada gerakan aneh jauh di dalam dasar danau, dan hawa dingin yin yang menakutkan meledak, menghancurkan batu hitam setinggi 90 kaki menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang seperti anak panah tajam, berhamburan ke segala arah. Bang bang bang. Segera, dinding gua di dekatnya tertutup lubang yang menarik perhatian yang dipenuhi udara dingin. Praktis secara bersamaan, seberkas cahaya biru pucat keluar dari lubang di dasar danau. Dalam sekejap, gelombang dingin yin mutlak menyapu seperti air saat air pasang, membekukan semua yang mereka sentuh. Udara, bebatuan, dan bahkan debu langsung membeku. Bahkan Suyi mendapati dirinya tertutup lapisan es yang samar. Ling Yunhe tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kekuatan yin yang sangat dingin dapat dengan mudah membekukan seorang kultivator Gathering Stars Realm menjadi patung es. Tapi tak lama kemudian, embun beku yang menutupi Suyi diam-diam menghilang tanpa jejak. Bagaimana hal seperti ini dapat memengaruhi seseorang yang mengendalikan mantra Dao Yin? Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, pedang ganas, Early Grave, secara akurat menghantam cahaya biru yang kabur. Ses. Desisan menusuk terdengar. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya biru redup itu adalah tubuh spiritual yang bergetar seperti bola.
Itu ilusi dan transparan, dan melonjak dengan cahaya biru es yang mengintimidasi. Jiwa es yin mutlak, ini adalah tubuh spiritual yang lahir dari vena roh yin absolut. Itu mengandung yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, dan memiliki tingkat kesadaran dan insting tertentu. Mereka sangat langka. Jika dimurnikan dan ditambahkan ke harta karun ajaib, itu bisa meningkatkan kualitas harta karun itu, membantu memelihara dan menciptakan entitas spiritual yang unik untuk harta tersebut. Sebelumnya, saat menggali dasar kolam, Sui dengan tajam menemukan jejak keberadaan unik dari jiwa es absolut yin. Inilah mengapa dia mengeluarkan early grave. Dia pernah berjanji bahwa, jika dia memiliki kesempatan, dia akan menempanya kembali dan memperbaiki kekurangan pada fondasinya, memberikannya potensi untuk memunculkan jiwa pedang. Sekarang, kesempatan itu tepat di depan matanya. Jiwa es yin absolut berjuang seperti orang gila melawan makam awal, mendesis dan meratap, tetapi tidak berhasil. Kekuatan makam awal benar-benar menekannya, lalu tanpa henti menyerbu dan melahapnya. Hanya dalam beberapa saat, jiwa es yin mutlak mengeluarkan satu ratapan sedih terakhir sebelum menghilang sepenuhnya ke kuburan awal. Bas, kuburan awal berguncang, seolah-olah bersorak kegirangan, atau seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sui. Sui menjentikkan jarinya, dan pedang ganas itu langsung terdiam dan membiarkannya pergi. Saya sudah memberi Ling Sui pedang celestial sisi. Yang ini, aku bisa berpegangan pada King Wan, pikir Sui. King Wan adalah seorang pembudidaya hantu, mantan jiwa yin yang telah membuktikan daunnya. Setelah menyerap Absolute Yin Ice Soul, pedang terkutuk kuburan awal dapat menimbulkan roh senjata yin yang ekstrim. Di tangan King Wan, senjata seperti itu bisa menampilkan kekuatan di luar imajinasi. Tatapan Sui kemudian kembali ke dasar-dasar danau. Dia mengulurkan tangannya dan meraih. Suara mendesing. Dia menarik urat roh hitam setinggi 90 kaki ke arahnya. Vena roh bersinar dan berkilau, dan bersinar dengan cahaya tinta. Tebalnya sekitar 1 kaki, dan dari kejauhan, tampak seperti ular hitam raksasa. Ini adalah vena roh yin mutlak. Itu dipadatkan dengan menyerap energi yin alam, dan gelap dan tembus cahaya seperti batu giok hitam. Energi yin absolut yang sangat murni terpancar darinya. Batu roh dunia, terlepas dari tingkatannya, semuanya diperoleh dari dalam pembuluh darah roh. Vena Absolute Yin Spirit ini panjangnya 90 kaki, dan lebarnya 1 kaki. Jika dipotong menjadi ukuran dan bentuk standar universal untuk batu roh, itu akan menghasilkan setidaknya 10.000 dari mereka. Tentu saja, itu tidak berbeda dengan menodai harta surgawi. Sui tidak akan melakukan hal seperti itu. Nilai dari Vena roh adalah dapat mengubah atmosfer seluruh lanskap. Itu bisa mengumpulkan kekuatan asal langit dan bumi, mengubah suatu wilayah menjadi tanah yang diberkati untuk budidaya. Harta langka seperti Absolute Yin Spirit Vein juga memiliki aplikasi ajaib di area lain, dari pemurnian senjata dan pil hingga kultivasi. Nilainya tidak bisa diukur dengan batu roh. Bahkan seorang kultivator spirit Dao pasti akan bermata merah karena keserakahan saat melihatnya. Sui berpikir sejenak, lalu memotong 2 bagian setinggi 10 kaki dari pembuluh darah roh. Dia kemudian memberikan ini kepada Ling Yunhe dan King Ya. Terima kasih banyak, rekan Taois. Ling Yunhe membungkuk berterima kasih. King Ya juga senang. Terima kasih, kakak Sui. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Sui akan berbagi keberuntungannya dengan mereka. Namun, bagi Sui, itu adalah masalah prinsip. Ketika dia bekerja dengan orang lain, tidak peduli berapa banyak yang mereka peroleh atau siapa yang melakukan apa. Dia benar-benar tidak bisa mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Sui melambaikan rasa terima kasih mereka. Ayo tinggalkan tempat ini untuk saat ini. Di luar gua, Yuan Heng sedang mengobrol dengan seorang wanita berbaju putih. Ketika dia melihat wanita berbaju putih, King Ya sempat linglung, tapi kemudian, matanya berbinar. Dia berseru, "Wah, kakak Boy benar-benar cantik." Ketika dia mendengar ini, wanita itu tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dengan malu. Di bawah sinar matahari, kulitnya lembut dan seputih suet, dan wajahnya cantik dan anggun. Rambut hitamnya tergerai, dan dia memiliki aura dingin dan menyendiri. Ini adalah bentuk manusia dari mendalam Snowfin Piton setelah mengalami metamorfosis, dan memang, kecantikannya jauh melampaui masa. Sui memandanginya, lalu langsung mengerti. Bai Wenxing tidak mengalami kesengsaraan metamorfosis karena akumulasi yang sangat besar. Bahkan sebelum mengambil wujud manusia, dia layak menyandang gelar Yao Kultivator, lagi pula, dia cukup kuat untuk melawan para ahli Gathering Stars Realm. Yang dia kekurangan hanyalah metamorfosis itu sendiri. Sekarang Yuan Heng telah mengajarinya trik, dia telah menembus belenggu tubuh Yao kebinatangannya dan menjadi kultivator Yao sejati dalam segala hal. Ling Yunhe tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia sangat menyadari betapa sulitnya metamorfosis bagi Yao. Siapa yang mengira Bai Wenxing akan dengan lancar mencapai metamorfosis begitu cepat setelah mempelajari seni transformasi. Selain itu, kultivasinya sudah berada di alam bintang pengumpul, dan auranya bahkan lebih kuat daripada kebanyakan orang lain di alam yang sama.
Melihat ini dari sudut lain, ini membuktikan betapa ajaibnya seni transformasi yang diajarkan Yuan Heng padanya. Ling Yunhe bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa metode yang begitu ajaib datang dari Su Yi. Ketika Yuan Heng mengalami metamorfosis, dia pasti menerima petunjuk juga. Untuk sementara, gelombang emosi menjalari hatinya. Su Yi, sebenarnya siapa kamu? Anda tidak hanya memiliki akumulasi yang tak terbatas dan menakutkan, bahkan seni dan metode rahasiamu tidak bisa dipercaya. Seolah-olah tidak ada aspek kultivasi yang tidak Anda kuasai. Bai Wenxing mendekat dan baru saja akan berlutut dan bersujud dengan rasa terima kasih ketika Su Yi menghentikannya dan berkata dengan tenang, tidak perlu untuk itu. Saya selalu membenci tampilan etiket yang berbelit-belit. Yuan Heng ragu-ragu, lalu melangkah juga. Tuan, saya bertanya pada Nona Bai sebelumnya, dan dia berkata dia tidak pernah meninggalkan tempat ini selama 300 tahun. Sekarang, dia berhasil mengambil wujud manusia, tetapi dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Aku sedang berpikir dan bagaimana kalau kita membiarkan dia bepergian bersama kita untuk saat ini. Dia merasa tegang dan tidak pasti, dan dia tidak berani menatap mata Su Yi karena takut sarannya akan memprovokasi, tidak menyenangkan, atau membuat marah Su Yi. Su Yi melirik Yuan Heng. Sepertinya kura-kura kecil itu naksir Bai Wenxing. Mata King Ya melesat bola-balik, dan dia terkikik, Kakak Su Yi, biarkan kakak Bai ikut dengan kami. Jika tidak, saya khawatir kakak Yuan Heng akan marah. Yuan Heng langsung merasa canggung, dan wajahnya yang tembaga langsung memerah. Tidak seperti itu. Jangan bicara omong kosong, aku hanya. Su Yi melambai dengan acuh. Cukup, kamu tidak perlu menjelaskan. Dia kemudian menoleh ke Bai Wenxing. Apakah Anda bersedia melakukan perjalanan bersama kami? Lagi pula, kemana dia pergi pada akhirnya terserah padanya. First Immortal of the Sword, Chapter 428. Bai Wenxing gemetar di bawah tatapan Su Yi, lalu membungkuk. Rekan Taois, kesempatan untuk mengikuti Anda dan bekerja di sisi Anda adalah berkah yang hanya bisa saya impikan. Suaranya membawa keinginan dan kegembiraan yang tak terselubung. Su Yi mengangguk. Di jalan depan, minta Yuan Heng memberitahumu aturan apa yang harus kamu patuhi jika kamu akan mengikutiku. Yuan Heng awalnya tegang dan gelisah, tapi sekarang, dia merasa seolah bunga bermekaran di hatinya. Dia langsung bersemangat, dan dia mengangguk berulang kali. Guru, yakinlah, serahkan ini padaku. Ketika Ling Yunhe melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Yuan Heng dan Bai Wenxing hanyalah kultivator Yao, tetapi karena mereka cukup beruntung untuk mengikuti Su Yi, prospek mereka pasti cerah. Ayo, kita pergi dari sini. Su Yi tidak berencana membuang waktu lagi. Kelompok itu segera meninggalkan lembah Zamrud dingin dan terbang melintasi pegunungan Cloud Piton dan ke kejauhan. Sisi lain pegunungan adalah wilayah selatan Xia Besar, Provinsi Langit Selatan. Ini adalah provinsi paling selatan dari 13 provinsi Xia Besar, dan mencakup wilayah yang sangat luas. Itu adalah rumah bagi sekitar selusin faksi pembudidaya, serta lebih dari 100 kota. Sebelumnya, faksi-faksi yang menentang Su Yi Sekte Roh Yuanyang, Pavilion Pedang Roh Terbang, Kuil Spirit Mist, dan Sekte Sabar Hijau Mendalam semuanya berbasis di sini di Provinsi Langit Selatan. Itu hanya satu provinsi, tetapi semua faksi utamanya memiliki banyak kultivator Gathering Stars Realm untuk menahan benteng. Jelas betapa megahnya fondasi dunia kultivasi Xia Agung. Bahkan jika Anda menambahkan semua faksi kultivasi di Zhou Besar, Wei, dan Qin bersama-sama, mereka memucat dibandingkan dengan Provinsi Langit Selatan Xia Besar. Tidak heran, sejak zaman kuno, Xia Agung telah berkuasa atas benua Azure. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Rekan Taois, setelah kita melintasi Cloud Piton Mountains, kita akan tiba di kota paling selatan Provinsi Langit Selatan, kota Gunung Yin, kata Ling Yunhe. Orang-orang dari lebih dari 100 kota di Provinsi Langit Selatan menyebut kota Gunung Yin, Fengdu kecil, setelah nekropolis yang terkenal. Banyak pembudidaya yang membuat rumahnya di sana adalah pembudidaya hantu. Bahkan kebiasaan dan kepercayaan rakyat biasa dipengaruhi oleh Yao dan hantu. Misalnya, kota Gunung Yin memiliki penjual peti mati terbanyak di kota manapun, dan kuil terbesarnya memuja patung Dewi Ular Hantu. Selain itu, kota ini adalah rumah bagi faksi pembudidaya hantu yang disebut Gerbang Deathbringer. Mereka mengatakan faksi ini sangat misterius, dan cabang-cabangnya tersebar di berbagai wilayah Great Xia. Mendengar ini, Su Yi tertegun. Dia hanya bisa berseru, Xia Agung juga memiliki gerbang pembawa kematian. Selama perjalanannya ke Lautan Roh Chaotic, dia membunuh pemimpin cabang Great Qin dari gerbang Greatbringer, Tong Xinghai, di reruntuhan rumah pedang dewa. Dan di sini dia berpikir bahwa gerbang Deathbringer adalah lokal dari Zhou Agung dan tetangganya, Wei dan Qin Agung. Siapa yang mengira mereka juga ada di Great Xia? Selain itu, ini adalah faksi pembudidaya hantu, namun mereka didistribusikan secara terbuka ke seluruh wilayah Great Xia. Bukan hanya Great Xia, gerbang Deathbringer juga ada di Great Qi, kata Ling Yunhe.
Mereka mengatakan bahwa di seluruh lebih dari 100 negara yang membentuk benua Azure, hampir setiap pembudidaya hantu akan bergabung dengan gerbang Deathbringer dan menyembah Dewi Ular Hantu. Mereka menyebut diri mereka pewaris gerbang Deathbringer. Namun, meskipun mereka semua menyebut diri mereka gerbang Deathbringer masing-masing negara berbeda, mereka bukan faksi yang bersatu. Sebaliknya, mereka seperti butiran pasir yang berserakan, masing-masing menjalankan urusannya sendiri. Ling Yunhe berhenti sebelum melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka terhubung dengan faksi yang ada 30.000 tahun yang lalu, Istana Netherworld Deathbringer. Pada saat itu adalah ortodoksi pembudidaya hantu terbesar di benua itu. Akumulasinya sangat luas, dan pembudidaya hantu bawahannya tersebar di seluruh benua. Mereka mengatakan bahwa kepala istana pertamanya adalah seorang ahli Imperial Realm dari Netherworld Asura Emperor. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka, di hati para pembudidaya hantu dunia, Istana Netherworld Deathbringer masih menjadi tanah suci mereka, dan mereka menyembah patung Dewi Ular Hantu. Mereka juga mengatakan itu adalah gambar pelindung Dharma pertama Kaisar Asura Netherworld, utusan lampu. Su Yi akhirnya mulai mengerti. Penggarap hantu dunia melihat Istana Netherworld Deathbringer 30.000 tahun yang lalu sebagai tanah suci mereka. Jadi, tidak aneh jika Deathbringer's Guides yang lebih kecil akan muncul di seluruh benua. Sebenarnya Kaisar Asura Netherworld, penguasa pertama Istana Netherworld Deathbringer, yang menggelitik sedikit minat Su Yi. Di masa lalunya, dia pernah mengunjungi Netherworld, dan dia bahkan mengalami reinkarnasi dan kelahiran kembali. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Kaisar Hantu dengan gelar itu. Mungkinkah orang ini telah membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar di sini, di benua Azure? Saat mereka berbicara, mereka meninggalkan Cloud Piton Mountains dan tiba di hamparan tanah terbuka yang luas. Ling Yunhe menunjuk dan berkata, "Rekan Taois, lihat. Anda dapat melihat kota Gunung Yin di kejauhan. Itu Fengdu, kota hantu kecil provinsi Langit Selatan." Su Yi mengintip ke kejauhan dan melihat garis besar sebuah kota. Langitnya berisi campuran debu merah kefanaan dan energi Yin yang mengerikan. Memang ada banyak penampakan yang menghantui tempat ini. Kalau tidak, itu tidak mungkin menimbulkan energi yang sangat buruk, pikir Su Yi. Ayo pergi ke kota dan melihat-lihat. Ini adalah hari pertamanya di Sia Besar, dan ini adalah kota pertama yang pernah dilihatnya. Dari semua tempat yang bisa dia kunjungi, kebetulan tempat itu adalah tempat yang dijuluki Fengdu, kota hantu kecil. Suasananya sangat berbeda dari kota-kota kekaisaran lainnya. Ini secara alami menggelitik minat Su Yi, dan kelompok itu segera menuju ke kota Gunung Yin. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa kota kuno ini sangat besar, dan temboknya setinggi 1000 kaki. Besi cair telah dituangkan ke seluruh permukaannya, dan seluruhnya berwarna hitam, sepertinya mereka telah ditempa seluruhnya dari logam. Banyak prasasti diukir di permukaannya, dan bahkan pada siang hari, prasasti itu bersinar dengan cahaya spiritual yang redup. Para prajurit yang ditempatkan di tembok masing-masing bersenjata lengkap. Semuanya adalah Grandmaster alam tungku dalam dengan tubuh kedagingan yang perkasa dan kehadiran yang mengesankan. Ketika mereka memasuki kota, pemandangan yang ramai menyambut mereka. Jalanan lebarnya 100 kaki, lebih dari cukup untuk kereta kuda. Rumah-rumah yang melapisi mereka semua setinggi 1000 kaki, dengan pesona kuno. Jalan-jalan penuh dengan lalu lintas manusia. Meskipun mereka menyebut tempat ini, Fengdu, kota hantu kecil, itu pada akhirnya hanyalah kota lain di dunia fana, dan sebagian besar penghuninya adalah manusia biasa. Namun, tidak seperti kota yang pernah dikunjungi Su Yi di masa lalu, dia melihat seniman bela diri bersenjata di semua tempat. Baik Grandmaster maupun leluhur bela diri Xiantian tidak sedikit pun langka. Lebih jauh lagi, hanya beberapa saat berlalu sebelum Su Yi merasakan kehadiran selusin atau lebih pembudidaya penghindaran gandum. Ini cukup mengejutkan. Jangankan negara-negara kecil seperti Zhou Agung, Wei, dan Qin, Anda tidak dapat menemukan kota seperti ini bahkan di Great Chu, negara terkuat ketiga di benua itu. Dari waktu ke waktu, lampu melesat di atas kepala. Ini jelas adalah pembudidaya penghindaran biji-bijian atau anggota terkemuka dari berbagai sekte yang terbang di udara, beberapa dengan kekuatan mereka sendiri, yang lain dengan berbagai harta. Terlepas dari apakah mereka adalah seniman bela diri atau manusia yang tidak terlatih, tidak ada yang peduli. Mereka jelas terbiasa dengan ini. Di Zhou Agung, ketika rakyat jelata melihat seseorang terbang di udara, mereka berlutut dan membungkuk di depan bumi abadi. Ini adalah celah antara Zhou Agung dan Xia Agung. Sepanjang jalan, seorang seniman bela diri mengeluh, suaranya dipenuhi dengan kecemburuan dan kerinduan. Suatu hari, ketika saya menjadi seorang kultivator alam penghindaran butir, saya akan terbang bebas di atas kota juga. Saya akan membuat semua orang yang memandang rendah saya melebarkan mata anjing mereka dan memperhatikan saya dengan baik. Orang lain segera tertawa dingin. Kamu sedang bermimpi. Seberapa tinggi kultivator alam penghindaran gandum? Mereka kurang dari 1 dari 10.000. Mereka ahli sejati, dengan rentang hidup ratusan tahun.
Jika seniman bela diri biasa seperti kita ingin memasuki alam penghindaran butir, kita harus bergabung dengan sekte terlebih dahulu. Tanpa bimbingan Master Mistik, Anda dapat berkultivasi selama 100 tahun lagi tanpa menerobos. Tidak, kata orang lain, kata-kata mengalir keluar darinya. Semua orang di perbatasan Sia Besar tahu bahwa hanya dalam beberapa tahun, zaman Radiant pasti akan turun. Ketika hari itu tiba, dunia akan berubah. Energi spiritual akan meningkat, dan peluang serta pukulan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Ketika saatnya tiba, selama kita dapat mengambil kesempatan, kita pasti memiliki harapan untuk mencari Dao dan memasuki alam penghindaran butir. Ketika dia mendengar percakapan mereka, Su Yi merasa sedih. Berapa banyak seniman bela diri duniawi dari Zhou Agung yang pernah mendengar tentang zaman Radiant. Namun di sini, tampaknya kedatangan Radiant Epoch yang sudah dekat sudah lama menjadi pengetahuan umum. Tidak heran Yue Xichan sangat ingin mengunjungi Great Xia. Sebagai perbandingan Zhou Agung benar-benar sedikit terpencil. Rekan Taois, bagaimana kalau kita mencari restoran dan istirahat sebentar? Tanya Ling Yunhe. Itu akan berhasil. Su Yi mengangguk, tapi saat itulah dia mendengar musik memancar dari jauh. Lagu itu khusyuk, sunyi, dan terdengar bahkan dari jauh. Su Yi melirik dan melihat sebuah kuil kuno di kejauhan. Itu mencakup lebih dari 15 hektar, bangunannya padat seperti pohon di hutan. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Musik datang dari dalam kuil. Astaga, bagi mereka untuk memainkan musik seperti itu pasti berarti bahwa seorang anggota terkemuka dari gerbang Deathbringer telah datang untuk memberi hormat kepada patung Dewi Ular Hantu. Seru seseorang. Mereka mengatakan bahwa Deathbringer's Gate baru-baru ini memilih putra suci yang baru. Dia seorang jenius kultivasi, tipe bakat luar biasa yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Mungkin putra suci yang baru terlibat dalam ibadah hari ini. Apakah ada yang tahu nama dan asal-usul putra suci itu? Aku tidak tahu asal-usulnya, tetapi mereka mengatakan para ahli gerbang kematian memanggilnya putra suci angin nirvanik. Putra suci angin nirvanik. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Jangan bilang dia salah satu monster misterius yang tidak diketahui asal-usulnya yang bermunculan. Siapa tahu. Sebelum diskusi mereda, Su Yi berkata, "Ayo, mari kita pergi ke kuil dan melihat-lihat." Rekan Taois, apakah kamu juga ingin tahu tentang putra suci Nirvanic Winds? Tanya Ling Yunhe sambil tertawa. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tiba-tiba teringat sesuatu, dan saya ingin memeriksa patung Dewi Ular Hantu di kuil dan mengkonfirmasi tebakan saya. Saat Su Yi mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di belakang dan melenggang ke depan. Ling Yunhe dan teman-temannya bergegas mengejarnya. Ada banyak orang berkumpul di depan kuil, serta dupa yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah para penyembah, dan itu sangat bising dan penuh sesak. Tidak ada kekurangan penjajah yang menjajakan dagangannya juga. Itu adalah paduan suara, gambaran kehidupan fana. Begitu mereka masuk, mereka melihat sebuah bait diukir di gerbang utama candi, 1,5 di setiap sisi. Selama hidup Anda, terserah Anda apakah akan mengumpulkan pahala atau melakukan tindakan kejahatan. Sejak awal waktu, Netherworld tidak pernah mengabaikan siapapun. Su Yi melirik bait itu, lalu langsung kehilangan minat. Dia baru saja mengikuti Ling Yunhe ke kuil. First Immortal of the Sword, Chapter 429. Kuil itu penuh dengan bangunan yang padat, dan asap dupa berlama-lama di udara. Orang-orang duniawi membakar dupa, menyembah, dan berdoa untuk kedamaian dan keselamatan. Su Yi dan teman-temannya menahan aura mereka dan berbaur dengan kerumunan. Mereka tidak menarik banyak perhatian. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang aula utama. Ada patung dewa setinggi 90 kaki berdiri di tengah ruangan. Patung itu adalah seorang wanita yang ramping dan anggun, tetapi di bawah pinggangnya, dia memiliki tubuh ular yang melingkar. Lengannya disilangkan, dan dia membawa lentera berbentuk teratai. Dua pembantunya yang berpakaian abu-abu sedang mengisi minyak lampu. Para penyembah berdiri berbaris, dan ketika mereka mendapat kesempatan untuk memasuki istana, mereka menyalakan dupa, membungkuk, dan berdoa, ekspresi mereka khusyuk seperti yang mereka nyanyikan. Memang, itu seperti yang saya pikirkan. Saat Su Yi melihat patung itu, dia langsung memastikan tebakannya. Patung Dewi itu memang menggambarkan keturunan klan ular hantu. Ular hantu adalah salah satu dari 9 klan kerajaan Netherworld. Jiwa Yin dan hantu ganas melihat mereka sebagai utusan lampu, dan mereka menempati posisi yang sangat tinggi. Sebelumnya, dalam perjalanan ke sini, Ling Yunhe menyebutkan bahwa penguasa pertama istana Netherworld Deathbringer, Kaisar Asura Netherworld, ditemani oleh Dewi Ular Hantu. Dia juga dihormati sebagai utusan lampu. Inilah sumber kecurigaan Su Yi. Sekarang, melihat patung candi itu sendiri, dia tidak ragu lagi. Sepertinya Kaisar Asura Netherworld benar-benar berasal dari Netherworld, dan dia ditemani oleh seorang ahli ras ular hantu, pikir Su Yi. Apakah kamu berencana untuk membakar dupa dan beribadah di sini? Salah satu pembantunya bertanya pada Su Yi.
Suyi menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke teman-temannya. Ayo pergi. Dalam kehidupan masa lalunya, bahkan Patriark Imperial Realm dari ras Ghost Serpent tidak layak duduk di meja, dia hanya bisa membungkuk padanya dari jauh. Rekan Taois, tolong, tunggu. Suyi dan teman-temannya baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, seorang tetua berambut putih berjubah hitam berjalan ke arah mereka. Dia sedikit kurus, dengan mata cekung dan redup. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Orang tua ini bernama Yu Sanglin, dan aku datang atas perintah Tuan Mudaku untuk mengundangmu ke istana anak perusahaan terdekat untuk mengobrol. Orang lain pasti akan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya nama dan nama belakang Tuan Muda Anda yang terhormat? Sebagian besar juga akan bertanya, mengapa dia ingin bertemu dengan kita? Namun, Suyi hanya melirik pria tua itu. Apakah, Tuan Muda, Anda putra suci Nirvanic Winds? Yu Sanglin berjubah hitam berseru, kamu kenal dia, rekan Taois. Aku tidak mengenalnya, kata Suyi dengan tenang. Dan aku tidak ingin mengenalnya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Yuan Heng dan yang lainnya segera menyusul. Setelah linglung singkat, Yu Sanglin mengerutkan kening, mengerutkan alisnya, dan buru-buru berbalik dan masuk kembali ke salah satu istana samping kuil. Seorang pemuda yang bermartabat dan tampak menjanjikan berjubah merah duduk di dalam, minum. Dia tampak seperti berusia awal 20-an, dengan alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Dia memiliki jepit rambut tulang hitam yang menahan jambulnya di tempatnya, dan setiap gerakannya bangga dan menghina, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke 4 lautan dari tempat tinggi. Ada beberapa orang lain yang hadir juga. Sekali melihat pakaian mereka, dan terlihat jelas bahwa mereka sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Apakah mereka laki-laki atau perempuan, energi karakteristik seorang kultivator tetap ada di sekitar mereka. Namun, ketika tokoh-tokoh berpengaruh ini menghadapi pemuda berjubah merah, ekspresi mereka mengandung berbagai tingkat kekaguman dan ketakutan. Pria muda itu menghabiskan cangkirnya, lalu mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. 4 bulan tersisa sampai tirai terbuka di pertemuan Dharma Teras Anggrek, Kaisar Xia. Kami semakin terdesak oleh waktu. Saya harap Anda semua dapat mengumpulkan batu roh absolut Yin yang cukup dalam 3 bulan ke depan, jika tidak. Dia berhenti, lalu menghela nafas. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain menggunakan kultivasi Anda untuk menyempurnakan Absolute Yin Qi. Suaranya lembut dan lembut, namun ketika mereka mendengarnya, para petinggi yang berkumpul menjadi tegang, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Salah satunya, seorang wanita berpakaian istana, meringis. Putra Suci, kemarin, saya menerima kabar bahwa Vena Roh Yin Absolut ditemukan di lembah Zamrud Dingin Cloud Piton Mountains. Jadi, saya dan tetua Kiyu Mochi dari Paviliun Pedang Roh Terbang kami segera pergi untuk menyelidiki siapa yang mengira bahwa operasi kami akan berakhir dengan kegagalan. Jika Suyi hadir, dia pasti akan mengenali wanita itu, ini tidak lain adalah Elder Lian Leng Yue dari Flying Spirit Sword Pavilion. Kemarin, dia, Yan Junsan, dan para pembudidaya istana asal lainnya menundukkan kepala dan menyerahkan semua harta mereka. Baru pada saat itulah mereka melarikan diri dengan nyawa mereka. Sekarang, Lian Leng Yue telah muncul kembali di sini, di kuil kota, dan dia memanggil pemuda berjubah merah itu Putra Suci. Vena Roh Yin mutlak, mata pemuda berjubah merah itu berbinar. Ceritakan tentang operasi kemarin secara detail. Lian Leng Yue melanjutkan dengan menggambarkan pembantaian yang terjadi di lembah Zamrud Dingin, tidak menyembunyikan apapun. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah pemuda realem penghindaran butir yang dengan mudah membunuh Qi Chongzi, Kiyu Mochi, dan Lai Changqiao, 3 ahli terkenal dari Provinsi Bintang Selatan, seluruh ruangan langsung menjadi gempar. Pria muda yang menyebut dirinya Suyi benar-benar kuat. Dari mana dia berasal? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Para ahli Gathering Stars dari 4 faksi kultivasi provinsi bergabung, hanya untuk 3 jatuh dan 1 melarikan diri. Ini terlalu menakutkan. Keheranan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Bahkan pemuda berjubah merah itu tampak tercengang dan khawatir. Beberapa waktu berlalu sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, Suyi benar-benar sosok yang mengerikan. Dia bahkan mungkin dia, seperti aku, adalah orang yang selamat dari larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun. Serangkaian terengah-engah terdengar di seluruh ruangan. Setiap orang yang hadir sangat menyadari bahwa pemuda berjubah merah di depan mereka telah disegel selama 30.000 tahun terakhir, dan baru setahun sejak dia bangkit kembali. Asal-usulnya menakutkan, dan fondasinya sangat kuat. Jika Suyi seperti dia, asal-usulnya juga pasti luar biasa. Kamu melarikan diri dengan hidupmu bahkan setelah bertemu seseorang seperti itu. Saya harus mengatakan Anda cukup beruntung. Pemuda berjubah merah itu melirik Lian Leng Yue. Dia menunduk. Hanya setelah mendengar penjelasanmu barulah aku menyadari betapa beruntungnya aku masih hidup. Apakah dia salah satu dari yang kerasukan? Apakah anak takdir, dikaruniai rejeki yang besar? Apakah dia seorang jenius ajaib yang membawa warisan kuno?
Sekarang monster-monsterku dari zaman kuno bangkit kembali, dunia ini pasti akan semakin menarik. Pemuda berjubah merah itu menghela nafas dengan antisipasi dan kerinduan. Tuan muda, Suyi itu kabur dengan vena roh yin mutlak. Apa menurutmu kita harus merebutnya kembali darinya? Tanya seorang pria berbaju abu-abu. Pemuda berjubah merah mencibir. Kamu, seorang kultivator istana asal biasa, berani mengingini miliknya. Apakah Anda tidak takut Suyi akan memusnahkan Anda dengan membalikan tangannya? Kamu pasti sangat muak dengan hidup. Pria berjubah abu-abu itu langsung berkeringat dingin. Itu bukan salahmu. Lagi pula, Anda adalah seorang kultivator yang lahir dan besar di dunia duniawi, dan wawasan Anda terbatas. Anda tidak mengerti betapa menakutkannya para jenius yang benar-benar mengerikan. Pemuda berjubah merah itu berpikir, lalu berkata, bahkan saya perlu belajar lebih banyak tentang dia untuk mengukur seberapa besar harga yang harus saya bayar untuk menjatuhkannya. Lagi pula, kamu tidak bisa menilai monster seperti dia dengan akal sehat. Hati orang banyak bergetar sekali lagi. Deklarasi ini membawa mereka selangkah lebih dekat untuk memahami betapa berbahayanya monster itu. Kalau tidak, seseorang dengan temperamen pemuda berjubah merah tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu hati-hati dan konservatif. Saat itulah sesepuh berambut putih, berjubah hitam bergegas ke istana anak perusahaan. Ini adalah Yu Sanglin, yang baru saja mendekati Suyi dan teman-temannya. Tuan muda, para pembudidaya itu menolak undangan Anda. Mereka sudah pergi, bisik Yu Sanglin. Apa empedu? Mereka berani tidak mematuhi bahkan anak suci. Pembicara mengerutkan alisnya, dan nadanya sama sekali tidak bersahabat. Yu Sanglin berkata, memang agak aneh. Sepertinya pemuda yang memimpin kelompok itu sudah lama menebak mengapa saya datang, tetapi mengatakan dia tidak tertarik untuk berkenalan dengan putra suci itu. Pemuda berjubah merah itu sempat tertegun. Lalu, dia tertawa garing. Apakah mereka khawatir aku, putra suci baru dari gerbang Deathbringer, akan bertindak melawan kepentingan mereka? Yu Sanglin merendahkan suaranya dan bertanya, Tuan muda, saya melihat orang-orang itu tadi. Mereka menyembunyikan kehadiran mereka, dan saya tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang mereka. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda temukan dan mengapa Anda menyampaikan undangan semacam itu? Kerumunan semua melihat ke atas. Sebelumnya, pemuda berjubah merah itu tepat di tengah minum ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, melepas jepit rambut tulang dari jambulnya, dan melihatnya. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia memerintahkan Yu Sanglin untuk melanjutkan ke aula utama kuil dan mengundang kelompok pembudidaya itu ke sini untuk audiensi. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu mengapa pemuda berjubah merah memberikan perintah seperti itu. Sebelumnya, Netherworld Spirit Jade Hairpin saya bereaksi, itu mendeteksi tubuh spiritual yang sangat murni. Ketika saya merasakannya lebih jauh, saya menyadari bahwa tubuh spiritual murni bersembunyi di dalam labu pemelihara jiwa pemuda itu. Pria berjubah merah itu tidak menyembunyikannya. Dia berkata langsung, seperti yang Anda ketahui, jepit rambut Spirit Jade Netherworld saya adalah peninggalan kuno. Setiap tubuh spiritual yang ditanggapinya memiliki asal yang luar biasa. Ini menggelitik rasa ingin tahu saya. Saya ingin bertemu dengan pemuda itu, dan jika memungkinkan, membeli tubuh spiritual di dalam labu darinya. Baru pada saat itulah para ahli yang berkumpul mengerti. Salah satunya, pria bertubuh besar dengan janggut ikal, berinisiatif untuk meminta pesanan. Tuan muda, ini mudah diselesaikan. Karena mereka ada di sini di kota Gunung Yin, kami pasti dapat menemukannya. Kemudian, yang harus kami lakukan adalah membantu Anda membeli roh di dalam labu itu. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru menjelaskan posisi mereka juga. Kami bersedia untuk pergi juga. Pemuda berbaju merah merenung sebentar, lalu berkata, baiklah. Penatua Yu Sanglin, pimpin kelompok dan kunjungi para pembudidaya itu. Yu Sanglin dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya. Iya Pak. Pemuda berjubah merah itu mengambil toples anggurnya, mengisi ulang gelasnya, dan berkata perlahan, ingat, sebaiknya hindari perkelahian jika bisa. Saya tentu tidak ingin para pembudidaya dunia menganggap saya pencuri. Yu Sanglin tersenyum tipis. Tuan muda, yakinlah. Pemuda berjubah merah itu melambai. Lanjutkan. 6 jam dari sekarang, saya harus meninggalkan kota Gunung Yin. Saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat sebelum itu. First Immortal of the Sword, Chapter 430. Kota Gunung Yin. Restoran Awan Wangi. Dia dan teman-temannya sedang beristirahat dan minum ketika Suyi bertanya, rekan Daoisling, apakah Anda mungkin tahu di mana obat spiritual kota dijual? Dia datang ke Gritsia demi kultivasinya. Sumber daya yang tersedia di negara-negara kecil seperti Zhou Agung, Wei, dan Qin tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Hanya di Gritsia dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan kultivasinya di Origin Dao. Ling Yunhe berhenti sejenak untuk berpikir, lalu berkata, Asosiasi Perdagangan dan Apotek Kota memang menjual obat-obatan dan bahan-bahan spiritual, tetapi sebagian besar hanya cocok untuk kultivasi seniman bela diri. Rekan Taois,
Jika Anda ingin membeli sumber daya untuk kultivasi Anda sendiri, saya sarankan Anda mengunjungi kota Spirit Bend. Itu adalah salah satu tempat paling makmur di Provinsi Langit Selatan, dan 3 perusahaan perdagangan tingkat puncak Sia besar semuanya memiliki cabang di sana. Di kota Spirit Bend, selama kamu memiliki kekayaan yang cukup, membeli bahan spiritual dan obat-obatan tingkat 5 ke atas tidaklah sulit. Selain itu, seringkali, Spirit Bend City menyelenggarakan majelis Spirit Bend, di mana mereka melelang harta langka, jenis yang biasanya hanya bisa kamu temukan secara kebetulan. Su Yi langsung tergoda. Belum lama ini dia membunuh Madame Miao Hua dan sekutunya di Great Chu. Antara itu dan membunuh Qi Chongzi, Lai Changqiao, dan Qiu Mochi di Cold Emerald Valley, Su Yi telah memperoleh cukup trofi untuk membeli beberapa kota. Namun, hanya sebagian kecil dari trofi tersebut yang berguna untuk kultivasinya, dengan demikian ia hanya dapat mempertahankan pengeluarannya selama sebulan. Harta yang tersisa sama bergunanya dengan iga ayam. Dia perlu menjualnya dan membeli sumber daya yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kota Spirit Bend tidak diragukan lagi merupakan tujuan yang baik. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Ling Yunhe, yang berkata, benar. Di sini, di kota Gunung Yin, ada pasar hantu yang agak luar biasa. Ini terkenal di seluruh provinsi Langit Selatan. Di sana, Anda dapat melihat segala macam harta karun yang langka dan menarik. Tentu saja, tidak ada kekurangan barang palsu juga. Saat Anda membeli dan menjual di pasar hantu, Anda harus mengandalkan penilaian Anda sendiri. Su Yi mengangguk. Tempat-tempat seperti yang disebut pasar hantu, ini ada di seluruh 9 provinsi alam liar. Biasanya, para pembudidaya yang menikmati tempat seperti itu berharap menemukan harta karun di tumpukan sampah. Namun, Su Yi sangat menyadari bahwa jarang ada orang yang berhasil menemukan harta karun, kebanyakan yang mencoba malah ditipu. Pasar hantu, kedengarannya menarik. Guru, bagaimana kalau kita memeriksanya? Kata King Ya dengan penuh semangat. Itu terserah rekan Daois Su, tawa Ling Yunhe. Jika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tidak ada salahnya memeriksanya, kata Su Yi. Pintu masuk ke pasar hantu kota Gunung Yin berada di taman di belakang sebuah toko yang disebut Lokakarya As You Please. Itu adalah terowongan yang menuju ke pasar hantu, yang dibangun di bawah tanah. Menurut Ling Yunhe, As You Please Workshop didukung oleh Deadbringers Gate. Hanya sedikit orang yang berani menimbulkan masalah bagi mereka, atau di pasar hantu yang mereka awasi. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Ling Yunhe, masing-masing membayar biaya masuk mereka batu roh tingkat 3 dan dengan lancar memasuki pasar hantu. Terlepas dari namanya, pasar hantu sebenarnya hanyalah jalan bawah tanah yang dipenuhi dengan berbagai macam stan. Beberapa menjual bahan spiritual dan obat-obatan, sementara yang lain menjual pernak-pernik aneh dan kuno atau batu permata yang berkilauan. Hampir semuanya entah bagaimana terhubung dengan kultivasi. Banyak pelanggan bolak-balik antara berbagai kios. Kadang-kadang, mereka berhenti untuk melihat dagangan atau menawar harta karun. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup. Begitu banyak pembudidaya, seru Yuan Heng. Meskipun sebagian besar pelanggan berada di Martial Dao, tidak ada kekurangan Grain Avoidance dan Origin Palace juga. Pasar hantu, Little Ghost City Fengdu, terkenal di seluruh provinsi Langit Selatan. Setiap hari, para pembudidaya datang ke sini dari seluruh dunia, jelas Ling Yunhe sambil tertawa. Wah, liontin giok itu sangat jernih dan berkilau. Cantiknya, King Ya berhenti di sebuah stan dan menatap liontin batu giok seputih salju. Vendor stan adalah pria yang tampak jujur, yang tertawa terbahak-bahak. Nona, matamu bagus. Orang tua ini menemukan liontin itu belum lama ini, saat memetik obat di Cloud Piton Mountains. Saya menemukannya secara tidak sengaja saat berada di reruntuhan gua abadi. Saya yakin itu adalah harta karun kuno. Pria tua itu lalu menghela nafas tak berdaya. Saya hanya menyalahkan diri saya sendiri atas penglihatan saya yang buruk, saya tidak dapat melihat penerapannya yang ajaib, dan karena situasi keuangan saya yang agak mendesak, saya tidak punya pilihan selain berpisah dengannya, betapapun menyakitkannya itu. Nona, karena Anda menyukainya, buatlah penawaran. Selama menurutku itu bisa diterima, liontin itu milikmu. King Ya mengedipkan matanya yang besar dan jernih, lalu mengulurkan jarinya yang ramping dan cantik. Satu batu roh tingkat 3, tidak lebih. Orang tua itu tercengang, sepertinya dia tidak berani mempercayainya. Dia memaksakan senyum dan berkata, Nona, Anda pasti bercanda. Ini adalah harta karun kuno yang asal-usulnya misterius. Sebelumnya, seseorang menawariku 10 batu roh tingkat 4, dan aku tidak menerimanya. King Ya tersentak. Benarkah itu? Dia beruntung dia tidak membelinya. Kalau tidak, dia pasti akan mengutuk kebodohannya sendiri. Liontin giok itu cantik, tapi tidak ada kegunaan lain. Saya bersedia menawarkan batu roh tingkat 3, tapi itu hanya karena saya suka tampilannya. Titik. Pria tua itu terdiam, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, dia membentak, gadis kecil, kamu di sini hanya untuk membuat masalah, bukan? Jika Anda tidak ingin membeli apapun, cepatlah dan enyahlah.
King Ya berkata dengan serius, Paman, seperti yang saya lihat, satu batu roh tingkat 3 sudah cukup untuk membeli semua barang dagangan Anda digabungkan. Apakah Anda yakin tidak akan menjualnya kepada saya? Mata lelaki tua itu melotot, dan dia gemetar karena marah. Aku tidak akan menjualnya, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Ling Yunhe buru-buru menyeret King Ya pergi. Tuan, mengapa kamu menarikku? King Ya tidak mengerti. Di pasar hantu, bahkan jika kamu melihat melalui sifat asli harta yang diberikan, kamu tidak dapat mengungkapkannya secara terbuka. Melakukan hal itu bertentangan dengan aturan pasar hantu, bisik Ling Yunhe. Oh, kata King Ya, kalau begitu aku hanya akan melihat tanpa berkata apa-apa. Su Yi menyaksikan seluruh pertukaran ini berlangsung. Dia tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan bakat luar biasa King Ya, dia dapat dengan mudah melihat melalui harta biasa dan menentukan kualitasnya. Tidak peduli seberapa licik para pedagang itu, mereka akan kesulitan untuk merampoknya. Kelompok itu berjalan dan melihat sekeliling, dan mereka memang menemukan beberapa pernak-pernik yang dibuat dengan sangat indah. Su Yi dengan santai membeli jepit rambut Spirit Grain Star Jade. Jika seorang gadis memakainya, itu bisa memelihara kekuatan jiwanya. Itu adalah alat spiritual yang cukup baik. Ketika dia kembali ke Zhou Agung, dia berencana memberikannya kepada Cha Jin. Kemudian, di bawah bimbingan Su Yi, Yuan Heng dan Bai Wenxing masing-masing keluar dan membeli berbagai sumber budidaya. Tidak ada yang murah, tetapi semuanya jauh lebih berharga daripada yang mereka bayarkan. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang tak tertandingi dari kehidupan masa lalunya, dia secara alami tidak akan menarik perhatian pada dirinya sendiri di tempat seperti ini. Tiba-tiba, suara rendah dan serak terdengar dari jauh. Orang buta tua ini masih memiliki 5 lentera hantu tersisa. Setiap lentera berisi sarkofagus. Semuanya, Anda dipersilakan untuk menawarkan harta Anda sebagai gantinya. Selama persembahan Anda menggerakkan saya, Anda akan menerima lentera hantu dan sarkofagus di dalamnya. Memilih sarkofagus di dalam lentera hantu. Su Yi tiba-tiba melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari situ, dia melihat sebuah bilik aneh di pinggir jalan. Penjualnya adalah pria tua kurus-kurus dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Dia berjongkok di sana dengan malas, seolah-olah dia adalah seorang pengemis, dan rongga matanya kosong, berlubang dan aneh. Dia memang buta. 5 lentera melayang di atas biliknya. Masing-masing terbuat dari kulit hitam dan diterangi dengan cahaya lilin berwarna darah yang tidak wajar dan mengesankan. Banyak orang sudah berkumpul di depan standnya. Semuanya adalah kultivator, tidak terkecuali, dan peringkat mereka mencakup berbagai usia dan baik pria maupun wanita. Orang buta tua itu kembali lagi. Setiap kali dia datang, dia bilang dia hanya memiliki 5 lentera hantu yang tersisa. Namun setiap kali, pengisap baru jatuh karena tipuannya, bisik penjual terdekat dengan tawa dingin. Tidak peduli apa yang kamu katakan, lentera hantu orang tua buta itu cukup memikat. Belum lama ini, seseorang benar-benar menemukan keberuntungan yang sangat besar di dalam sarkofagus lentera. Begitulah cara lelaki tua itu membuat reputasinya. Tidak peduli berapa banyak orang yang kehilangan harta mereka yang paling berharga, itu tidak akan menghentikan orang lain untuk memperebutkan lentera dan sarkofagus, kata pedagang lain. Dia terdengar bertentangan, dan nadanya iri. Saat dia mendengarkan percakapan mereka, Su Yi dengan cepat mengerti bahwa lelaki tua buta itu adalah legenda mutlak di antara pedagang kaki 5 hantu. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Mereka hanya tahu bahwa setiap kali lelaki tua buta itu muncul, dia membawa 5 lentera hantu bersamanya, dan bahwa dia memiliki 3 aturan aneh. Pertama, dia hanya akan menukar lentera hantunya dengan harta yang menurutnya memuaskan. Jika dia tidak senang dengan sesuatu, tidak peduli seberapa langka atau berharganya itu, dia tidak akan berdagang. 2. Sarkofagus di dalam lentera hantu semuanya disegel. Begitu pelanggan memilih lentera mereka, tidak masalah apa yang ada di dalamnya, sudah terlambat untuk menyesali pembelian mereka. 3. Dia tidak akan menjual lentera hantu kepada wanita. Terkadang, sarkofagus di dalam lentera hantu berisi harta karun yang mengejutkan. Akibatnya, lelaki tua buta itu menempati posisi yang sangat tinggi di pasar hantu. Mengapa pembudidaya datang dari jauh untuk mengunjungi pasar hantu Little Fengdu? Kebanyakan dari mereka mengejar 5 lentera hantu orang tua buta itu. Para pembudidaya yang kuat telah berusaha untuk mengetahui asal-usul lelaki tua buta itu, tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana lelaki tua buta itu sampai ke pasar hantu, juga tidak tahu bagaimana dia pergi. Singkatnya, asal-usulnya adalah sekumpulan misteri. Setelah mengetahui hal ini, King Ya hanya bisa bergumam, jika dia di sini untuk berbisnis, mengapa dia tidak menjual kepada wanita? Orang tua buta itu mengerikan. Dunia ini penuh dengan orang dan keadaan yang aneh, kata Ling Yunhe. Karena dia membuat aturan itu, dia pasti punya alasannya. Alasan, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Orang buta tua itu tidak membuat ketiga aturan itu sendiri. Adapun mengapa dia tidak membiarkan wanita berpartisipasi jika Anda ingin tahu, saya dapat memberitahu Anda setelah kami pergi.
Teman-temannya tercengang. Mereka sangat menyadari bahwa Su Yi sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Terlebih lagi, dia sepertinya tahu asal-usul dari 3 aturan orang tua buta itu. Ayo kita lihat, kata Su Yi. Dia sudah mulai berjalan. Dalam hati, dia merasa agak aneh. Saya tidak akan pernah menyangka akan memilih sarkofagus di dalam lentera hantu, di sini, di pasar hantu di Provinsi Langit Selatan Gritsia. Dia tidak bisa tidak merasa sangat ingin tahu tentang asal-usul lelaki tua buta itu. First Immortal of the Sword, Chapter 431. Penggarap berkerumun di sekitar stan orang buta tua itu seperti awan di langit. Ketika Su Yi dan rekan-rekannya tiba, calon pelanggan telah membentuk beberapa cincin di sekitar stan, dan kerumunan itu begitu padat sehingga air pun tidak dapat melewatinya. Semua mata tertuju pada 5 lentera hantu hitam yang memancarkan cahaya lilin berwarna darah. Seperti yang dikatakan penjual, sebagian besar pembudidaya yang mengunjungi pasar hantu berharap mendapatkan salah satu lentera hantu orang tua buta itu. Senior, saya punya tulang harta karun, kata seorang kultivator muda. Dia mengeluarkan kotak batu giok dan menyajikannya. Di dalamnya ada tulang harta hitam berkilauan yang mengalir dengan spiritualitas. Tulang harta karun Misoul Beast. Kerumunan itu langsung gempar. Tulang harta karun tingkat ini sangat berharga, itu sebanding dengan harta spirit Dao. Tidak ada keraguan bahwa kultivator muda ini telah siap. Di benua Azure saat ini, tulang seperti itu memang langka, kata lelaki tua buta itu, memujinya dengan suaranya yang serak. Meskipun dia tidak memiliki bola mata, sepertinya dia bisa merasakan keajaiban tulang harta itu. Kultivator muda itu langsung menyala. Lalu bisakah aku menukarnya dengan lentera hantu? Orang buta tua itu menggelengkan kepalanya. Mungkin jarang, tapi itu tidak menarik minatku. Menyingkir, senyum pemuda itu membeku, dan dia mundur dengan kesal. Ketika mereka melihat ini, hati yang lain bergolak. Bahkan tulang harta karun itu tidak bisa memuaskan lelaki tua itu. Lalu harta karun seperti apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan lentera hantu? Senior, apa pendapatmu tentang senjata spiritual ini? Saya menemukannya di salah satu reruntuhan kuno kerajaan Mammoth. Saya menduga seorang kultivator kuno meninggalkannya di sana. Seorang kultivator mengeluarkan sebuah kotak batu giok, tetapi dia hanya membukanya sedikit, cukup bagi orang tua buta itu untuk melihat isinya. Sepertinya dia takut orang lain akan melihatnya. Itu tidak akan berhasil. Orang tua buta itu tidak terkesan. Aku memiliki sisa gulungan kulit binatang. Ini berisi warisan leluhur, diagram rahasia. Senior, tolong, lihatlah. Senior, apa pendapatmu tentang harta ini? Serangkaian kultivator angkat bicara, satu demi satu, mempersembahkan segala macam harta langka dan berharga, hanya untuk orang tua buta yang menolak semuanya. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi merasa tuntutannya agak terlalu menuntut. Akhirnya, seorang pemuda berjubah perak mengeluarkan kepompong ulat sutra aneh yang menyenangkan lelaki tua buta itu, dan dia setuju untuk menukar lentera hantu dengan itu. Pria muda berjubah perak itu tidak bisa menahan nafas lega, dan ketika dia merasakan tatapan iri yang diarahkan oleh kerumunan, dia tidak bisa menahan senyum. Kepompong ulat sutra yang aneh ini disebut kepompong roh Red Mist. Itu berisi ulat sutra nine spirit merah yang langka dan berharga, dan jika Anda mengangkatnya dengan hati-hati, makhluk di dalamnya akan muncul. Anak muda, silakan pilih lentera, kata lelaki tua buta itu. Pemuda berjubah perak itu menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke lentera paling tengah. Senior, aku akan mengambil yang itu. Begitu dia mengatakan ini, lentera tiba-tiba naik dan melayang ke arahnya. Selamat atas keberuntunganmu, Tuan Muda, kata kedua pelayan yang menemani pemuda berjubah perak itu. Selamat, Tuan Muda Tao. Beberapa pembudidaya juga memberi selamat padanya. Pria muda berbaju perak bernama Tao Jianting, dan dia adalah keturunan langsung dari keluarga Tao, salah satu dari 3 klan kultivator terbesar di Provinsi Langit Selatan. Statusnya tinggi, dia tidak kalah dengan pewaris inti dari berbagai faksi kultivasi. Ketika orang banyak menyanjungnya, Tao Jianting tersenyum dan melambaikan ucapan selamat mereka dengan rendah hati. Apakah ini merupakan keberuntungan besar masih harus dilihat. Tolong, menahan diri dari pujian yang berlebihan. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kesombongan atau kegembiraannya. Ketika tersiar kabar bahwa dia telah membeli salah satu lentera hantu orang tua buta di pasar hantu Little Ghost City Fengdu, itu akan meningkatkan reputasinya secara luar biasa. Tuan Muda Tao, mengapa tidak membuka segelnya sekarang dan menunjukkan kepada kami apa yang ada di dalamnya? Kata seorang kultivator dari generasi yang lebih tua sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Semua orang langsung menatap Tao Jianting, ekspresi mereka bersemangat. Bahkan Yuan Heng, King Ya, dan yang lainnya sangat ingin tahu. Su Yi, bagaimanapun, telah mengevaluasi orang tua buta itu selama ini, dan dia tidak menghiraukan sisanya. Baiklah, aku harus membuka segel lentera cepat atau lambat, jadi sebaiknya aku melakukannya sekarang. Tao Jianting menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk bagian atas lentera.
Kulit binatang hitam itu mekar seperti bunga, lalu terbakar dan terbakar menjadi abu, memperlihatkan sarkofagus di dalamnya. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan itu berdebu dan abu-abu, dengan segel merah menutupinya. Itu sekarang menjadi pusat perhatian. Tao Jianting tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia menenangkan dirinya, lalu mengulurkan tangannya dan menyapukannya ke segel berwarna darah. Kegentingan, seolah-olah dia sedang membuka kotak harta karun yang telah lama disegel. Ketika segel berwarna darah menyebar, penutup sarkofagus abu-abu bergeser, memperlihatkan bagian dalamnya. Ekspresi bersemangat dan bersemangat Tao Jianting membeku. Matanya melebar, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ketika mereka melihat isi sarkofagus, mereka yang berada di dekatnya tercengang. Mereka saling memandang, ekspresi mereka aneh. Mengapa? Karena satu-satunya yang ada di dalam sarkofagus adalah gulungan rambut. Suasana seketika hening, namun aneh. Banyak penonton menahan tawa mereka. Kepompong roh Red Meat yang sangat berharga, dan dia menukarnya dengan seberkas rambut yang digulung. Sungguh kerugian yang sangat besar. Benar-benar penipuan. Sejumput rambut. King Ya berseru, gelombang takdir, macam apa ini? Bukankah itu terlalu banyak penipuan? Ketika mereka mendengar ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri lagi. Mereka terkikik dan tertawa terbahak-bahak, suara memenuhi pasar hantu dengan suasana pesta pora. Sebelumnya, berapa banyak dari mereka yang iri karena Tao Jianting mendapatkan lentera hantu. Sekarang, meskipun mereka ingin menahan diri, mereka tidak bisa menahan tawa. Ketika mereka melihat Tao Jianting, tatapan mereka membawa rasa kasihan yang baru ditemukan. Melihat korban lain, vendor yang jauh menggelengkan kepala. Semua orang tahu bahwa membeli lentera orang tua buta berarti mencoba peruntungan, jadi mengapa berpura-pura menjadi korban? Seberkas rambut, Tao Jianting merasakan darah mengalir deras ke otaknya, dan urat-uratnya menonjol di dahinya. Dia merasa sangat tercekik, dia hampir batuk darah. Ketika dia mendengar orang banyak tertawa, dia merindukan tidak lebih dari sebuah lubang untuk bersembunyi. Sungguh kerugian yang sangat besar. Dia telah memperdagangkan kepompong roh langka, hanya untuk mendapatkan sejumput rambut sebagai gantinya. Jika tersiar kabar, dia takut dia akan selamanya diasosiasikan dengan ungkapan seberkas rambut. Ketika Sui melihat ini, bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Menggunakan sesuatu seperti itu untuk menipu orang lain. Pembawa sarkofagus lentera hantu benar-benar berbahaya dan tidak baik seperti sebelumnya. 4 lentera hantu tersisa. Apakah ada orang lain yang ingin membelinya? Orang tua buta itu menjajakan dagangannya sekali lagi. Ini langsung menarik perhatian orang banyak. Hanya Tao Jianting yang tampak berkonflik. Dia berdiri di sana dengan kaku, tercekik, dan tidak sehat. Dia tidak bisa menyesalinya, dia telah memilih sendiri lenteranya. Jika Anda berjudi, Anda harus siap kalah. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin mengambil kembali hartanya, dia tidak berani bertindak seenaknya di sini. Desas-desus mengatakan bahwa lelaki tua buta kota hantu kecil Fengdu memiliki kultivasi yang dalam dan tidak dapat dipahami. Di masa lalu, beberapa pembudidaya datang untuk membalas dendam dengan lelaki tua buta itu setelah ditipu, tetapi itu tidak pernah berakhir dengan baik bagi mereka, tidak terkecuali. Tiba-tiba, transmisi King Ya bergema di telinga Sui. Kakak Sui, aku ingin lentera hantu kedua dari kiri. Bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Dia berbalik untuk menatapnya dan melihat bahwa wanita muda yang cantik dan menggemaskan itu sedang menatapnya dengan penuh harap. Dia melanjutkan, saya memiliki harta karun yang disebut pit mendalam yang berharga. Saya yakin lelaki buta tua itu akan setuju untuk menukarnya, tetapi aturannya tidak mengizinkan wanita berpartisipasi. Jadi, masalah sepele, Sui dengan santai setuju. Adapun inti mendalam berharga Anda, sebaiknya Anda memegangnya. Jangan biarkan orang tua buta itu memanfaatkanmu. Sui berjalan ke atas, menunjuk ke lentera kedua dari kiri, dan berkata, aku akan menukar rahasiamu dengan lentera hantu itu. Para pembudidaya terdekat semuanya terkejut, dan segera, semua mata tertuju pada Sui. Dia ingin menukar rahasia dengan lentera hantu. Saya belum pernah mendengar sesuatu yang begitu aneh. Salah satu pembudidaya generasi tua mencibir. Anak muda, kami masing-masing mengambil harta kami, namun gagal mendapatkan lentera hantu. Anda pikir rahasia cukup baik. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, apakah itu layak lentera hantu. Jika Anda tidak memiliki harta, jangan berpartisipasi. Mengapa membuang-buang waktu semua orang? Yang lain juga menggelengkan kepala. Orang buta tua itu membeku, tapi kemudian, dia tertawa. Baiklah, aku penasaran untuk melihat apa rahasiamu ini. Yakinlah, saya tidak akan dengan sengaja mempersulit Anda. Jika saya benar-benar menolak tawaran Anda, saya pasti akan memberi Anda alasan yang memuaskan. Bagaimana mungkin para pembudidaya yang berkumpul melewatkan penghinaan yang tidak disembunyikan dalam suara orang tua buta itu? Tidak ada keraguan tentang hal itu, tidak peduli rahasia apa yang ditawarkan pemuda berbaju biru, itu tidak akan memenangkan hati lelaki tua buta itu.
Kesepakatan ini secara efektif telah ditolak. Di sepatu pemuda berjubah biru, seseorang yang lebih pintar pasti sudah mundur. Namun, bertentangan dengan semua ekspektasi, Sui berkata dengan tenang, saya berubah pikiran. Sebagai ganti rahasiaku ini, aku ingin semua lentera yang tersisa. Kerumunan itu langsung gempar, mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Yuan Heng dan yang lainnya juga tercengang, dan ekspresi mereka agak aneh. Kamu ingin menukar rahasia untuk 4 lentera hantuku. Tampaknya lelaki tua buta itu sulit mempercayainya. Dia duduk tegak dan berkata tanpa ekspresi, anak muda, jika kamu hanya mencoba membuat masalah, jangan salahkan aku karena mengajarimu sopan santun atas nama orang yang lebih tua. Sui tersenyum, mengeluarkan slip batu giok kosong, berpikir sejenak, lalu menuliskan sebaris teks. Setelah Anda membaca rahasia di dalamnya, ingatlah untuk meminta maaf kepada saya. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kekasaran Anda tadi. Jika tidak Anda hanya harus menanggung konsekuensinya. Dia dengan santai melemparkan slip itu, yang mendarat langsung di tangan lelaki tua buta itu. Ketika para pembudidaya yang berkumpul mendengar ini, mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Pria muda ini mengira satu rahasia bernilai 4 lentera hantu. Seakan itu belum cukup, dia bahkan ingin lelaki tua buta itu meminta maaf. Ini aku khawatir dia sudah gila. Orang buta tua itu jelas juga marah, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Setelah beberapa saat, rongga matanya yang kosong itu, menatap Sui dengan kejam, dan dia tertawa dingin. Nak, jika aku benar-benar tidak bisa menolak rahasiamu, apalagi meminta maaf aku bahkan akan bersujud di sini di depan semua orang dan memanggilmu, kakek. Kerumunan segera menyadari bahwa bahkan jika Sui benar-benar menawarkan rahasia yang sangat berharga, lelaki tua buta itu pasti akan menolaknya, jika hanya untuk menyelamatkan muka. Sekarang, ketika mereka melihat Sui, tatapan mereka mengandung sedikit rasa kasihan. Anda mengacau? Ya, hanya tatapan Yuan Heng, Ling Yunhe, King Ya, dan Bai Wenxing yang tetap terkunci pada pria tua buta itu sendiri. Ketika lelaki tua buta itu pertama kali meraih slip giok, ekspresinya benar-benar marah dan menghina. Namun, ketika dia merasakan isi slip itu, dia bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menjadi kaku seperti patung tanah liat. Pada akhirnya, dia hanya duduk di sana, benar-benar kaget. First Immortal of the Sword, Chapter 432. Para pembudidaya yang berencana untuk melihat Sui membodohi dirinya sendiri dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah dengan ekspresi lelaki tua buta itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir dan bingung. Rahasia macam apa ini? Mengapa itu membuat monster tua paling misterius di pasar hantu kehilangan ketenangannya? Orang tua buta itu bahkan tidak menyadari reaksi mereka. Wakes mengguncang hatinya, dan dia tidak bisa menenangkan dirinya. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di slip giok. Kapan pembawa peti lampu hantu akan mengembalikan peti mati 6 jalan reinkarnasi? Itu hanya satu kalimat, tetapi bagi lelaki tua buta itu meledak seperti petir, membuat pikirannya kacau balau. Dia mengingat perintah yang pernah diberikan oleh patriark pendiri mereka dulu sekali. Pembawa peti mati lampu hantu lebih baik mati daripada menyinggung penagih utang, yang bertanggung jawab atas peti mati 6 jalan reinkarnasi. Jangan bilang bahwa pemuda ini adalah keturunan penagih utang yang dibicarakan oleh patriark pendiri. Astaga, sudah berapa tahun, debt kolektor kita masih ada. Tapi jika bocah itu benar-benar keturunannya, apa yang dia lakukan di sini di benua Azure? Aku praktis membuang separuh hidupku hanya untuk melarikan diri dari Netherworld, sial. Dan di sini saya berpikir bahwa saya dapat menghindari bencana dengan berlindung di alam duniawi. Kenapa? Kenapa salah satu keturunan debt kolektor harus datang mencariku? Juga, dia hanya di alam penghindaran butir. Itu saja, keraguan yang tak terhitung melonjak di kepala lelaki tua buta itu. Paman, ada apa? Ketika dia melihatnya tenggelam dalam kesunyian yang lama, King Ya mau tidak mau mengingatkannya dengan lembut. Pria tua buta itu tiba-tiba melompat, seolah terbangun dari mimpi. Dia kemudian berdiri, dan rongga matanya yang berlubang, menatap langsung ke Sui. Kemudian, di bawah tatapan keheranan orang banyak, dia menamparkan wajahnya sendiri, terlihat sangat malu. Orang tua ini memiliki mata, tetapi dia tidak melihat. Saya berbicara dengan ceroboh dan menyinggung Anda. Anggap tamparan ini sebagai permintaan maaf, Tuan Muda. Seluruh area menjadi sunyi senyap, dan kerumunan menatap, mata terbelalak dan rahang kendur. Rahasia macam apa yang bisa membuat monster tua paling misterius di Little Fengdu melangkah lebih jauh dengan menamparkan wajahnya sendiri? Teman Sui tersentak. Meskipun mereka sudah lama mengantisipasi bahwa Sui yakin bahwa rahasianya akan cukup untuk meyakinkan lelaki tua buta itu untuk menyetujui transaksi ini, mereka tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa lelaki itu tidak akan hanya meminta maaf, dia bahkan menamparkan dirinya sendiri. Apakah rahasia ini cukup untuk membeli 4 lampu hantu? Tanya Sui. Pria tua itu meremas senyum yang terkatup rapat, berkerut,
menundukkan kepalanya, dan mengepalkan tinjunya dengan kasar. Itu cukup. Ini lebih dari cukup. Dia berperilaku dengan kerendahan hati yang ekstrim, tanpa tanda-tanda arogansi, penghinaan, atau ketenangan sebelumnya. Para pembudidaya lain yang hadir akhirnya mulai sadar. Sekarang, ketika mereka melihat Su Yi, mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Hanya dengan satu rahasia, dia membuat lelaki tua itu mengubah nada suaranya sepenuhnya. Asal-usul pemuda ini memang luar biasa. Su Yi mengabaikan pembudidaya lainnya, lalu mengambil lentera hantu kedua dari kiri dan memberikannya kepada King Ya. Ini untukmu. King Ya tampak gembira. Terima kasih, kakak Su Yi. Saat dia berbicara, dia dengan bersemangat mengetuk bagian atas lentera hantu. Kulit binatang hitam itu mekar seperti bunga dan terbakar menjadi abu, memperlihatkan sarkofagus yang tersegel. Ketika dia melihat King Ya baru saja akan membukanya, Ling Yunhe buru-buru menghentikannya. Las, ayo kembali dulu. Ada terlalu banyak mata di sini. Jika sarkofagus benar-benar berisi harta karun yang luar biasa, itu mungkin tidak langsung menimbulkan masalah, tetapi akan sulit untuk menghindari orang lain mengarahkan pandangan mereka kepada kita. Oh, kata King Ya sebelum dengan patuh menyingkirkan sarkofagus itu. Para pembudidaya terdekat tidak bisa menahan perasaan kecewa. Salah satunya, seorang pria parubaya berjubah abu-abu, mau tidak mau berkata, rekan Taois, sebelumnya, Tuan Muda Tao Jianting membuka sarkofagusnya untuk dilihat semua orang. Mengapa menghentikan gadis itu sekarang? Apakah kamu takut kami memiliki niat buruk? Saat mendengar pria berjubah abu-abu itu menyebut namanya, sudut bibir Tao Jianting berkedut. Dia sangat marah, wajahnya hampir menjadi hijau, dan dia tidak ingin apa-apa selain menamparkan wajah orang tua itu. Apakah dia mencoba menggosok garam di lukaku? Apa dia mencoba menendangku saat aku jatuh? Saat Tao Jianting marah, orang lain malah menamparkan pria parubaya berjubah abu-abu itu, membuatnya terbang dan berguling beberapa puluh kaki jauhnya. Semua orang tercengang. Mengapa? Karena orang tua buta itu yang memukulnya. Tidak ada yang lebih menjengkelkan lelaki tua buta ini selain upaya pemaksaan. Enyahlah. Orang tua buta itu melonjak dengan niat membunuh, dan energi yang terpancar dari tubuhnya yang kurus dan kurus begitu kuat sehingga mereka yang hadir mau tidak mau gemetar. Namun, sesaat kemudian, dia menahan auranya dan tersenyum patuh pada Su Yi. Saya khawatir saya membiarkan kemarahan menguasai diri saya. Saya tidak bisa membantu tetapi menghukum mereka atas nama Anda. Tuan Muda, tolong jangan tersinggung. Kecepatan di mana dia mengubah nadanya, dan sanjungan totish itu bahkan membuat Yuan Heng pelayan Su Yi berkeringat dingin. Dia tidak bisa tidak mengakui inferioritasnya sendiri. Su Yi tersenyum tipis. Apakah kamu takut aku di sini untuk menuntut apa yang kamu berutang padaku? Lutut lelaki tua itu langsung berubah menjadi jeli, dan bibirnya bergetar, seolah-olah dia diliputi ketakutan. Tidak ada apa-apa untuk itu, pembawa sarkofagus lampu hantu takut dan takut tidak lebih dari bertemu dengan penagih utang. Cukup, kata Su Yi. Aku tidak membutuhkan 3 lampu yang tersisa, tapi aku ingin kamu ikut denganku sebentar. Yakinlah, saya di sini bukan untuk mengumpulkan. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu. Ketika dia mengetahui bahwa Su Yi tidak ada di sini untuk menagih hutang mereka, lelaki tua buta itu langsung menghela nafas lega, dan seringai lebar tersungging di wajahnya. Tuan Muda, semuanya akan seperti yang Anda katakan. Ayo pergi. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, berbalik, dan melenggang pergi. Jika dia tidak bertemu dengan lelaki tua buta itu, dia tidak akan membuang-buang waktu lagi di pasar hantu, terlalu sedikit barang vendor yang layak untuk diperhatikan. Orang tua buta itu menyingkirkan lentera hantu lainnya, lalu dengan patuh mengikuti Su Yi. Yuan Heng, Ling Yunhe, dan yang lainnya bergegas mengejar mereka. Para pembudidaya yang berkumpul menyaksikan mereka pergi, ekspresi mereka bervariasi. Terlepas dari keingintahuan mereka yang sangat besar tentang asal-usul Su Yi, tidak satu pun dari mereka yang berani mengejar. Tidak ada apa-apa untuk itu. Orang tua buta itu ada di sana, dan tak satu pun dari mereka yang muak hidup. Su Yi, siapa itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang seseorang seperti itu yang tinggal di Provinsi Langit Selatan? Seseorang berbisik, dia mungkin bukan dari Provinsi Langit Selatan, kata yang lain. Orang buta tua dari Little Fengdu terkenal di seluruh Provinsi Langit Selatan. Semua orang tahu betapa kuat dan misteriusnya dia. Di masa lalu, bahkan para pemimpin faksi kultivasi memperlakukannya dengan kagum, hormat, dan hormat. Siapa yang bisa menduga dia tampak begitu takut pada pemuda biasa? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Seseorang menghela nafas. Sulit dipercaya. Tidak, ini hanya bukti bahwa Su Yi jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Kata yang lain, tampak berkonflik. Akhir-akhir ini, dunia semakin sulit bagi kami para pembudidaya biasa, desah seseorang dengan kesal. Selain dari yang dirasuki, ada juga orang-orang jenius yang membawa warisan kuno dan monster-monster asal misterius bermunculan. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan mereka?
Bukankah itu membuat kita tidak berbeda dengan kunang-kunang yang mencoba untuk bersinar lebih terang dari bulan? Jangan berkecil hati. Ketika zaman Radiant turun, semua pembudidaya dunia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan nasib mereka. Beberapa dari mereka mencoba menyemangati diri mereka sendiri. Su Yi, nanti, jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan mempelajari asal-usulnya, pikir Tao Jianting. Para pembudidaya ini dari seluruh provinsi langit selatan Sia besar semuanya telah mengingat nama Su Yi. Setelah meninggalkan pasar hantu, Ling Yunhe memimpin rombongan ke halaman di tengah kota. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia telah mengunjungi kota Gunung Yin bertahun-tahun yang lalu, saat menjelajah, dan dia membeli sebuah halaman di sini. Itu sudah kosong sejak saat itu. Hari ini, itu akan berfungsi sebagai tempat yang sempurna untuk mengistirahatkan kaki mereka. Halaman memiliki 3 pintu masuk dan keluar, dengan gazebo, pavilion, hamparan bunga, dan kolam. Itu sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun, tetapi jelas bahwa seseorang mengunjungi secara teratur untuk menjaga semuanya tetap teratur, itu bersih dan elegan. Begitu mereka memasuki halaman, Su Yi berkata, saya ingin mengobrol pribadi dengan orang tua buta itu. Dia kemudian membawa orang buta tua itu ke ruangan lain. Ketika mereka melihat ini, yang lain malah beristirahat di aula utama kediaman. Yuan Heng tidak bisa menahan diri lagi. Nona Qingya, cepat, buka sarkofagus dan lihat apa yang ada di dalamnya. Bai Wenxing juga menoleh. Qingya terkikik, membalik tangannya, dan mengeluarkan sarkofagus seukuran telapak tangan. Ketika dia membuka segelnya dan mengangkat tutupnya, cahaya biru berkabut keluar dari kotak, memenuhi ruangan dengan pancarannya. Seluruh kelompok tampak terharu. Setelah diperiksa lebih dekat, sarkofagus itu berisi gelang giok. Itu tampak seperti diukir dari batu giok roh biru langit, dan itu jelas dan berkilauan dan tembus cahaya. Permukaannya halus dan tanpa cacat. Itu adalah harta ajaib yang terbuat dari Cold Blue Divine Jade. Terengah-engah Yuan Heng, matanya melebar. Cold Blue Divine Jade, ini adalah materi spiritual kelas 1, jenis yang dapat ditemukan secara kebetulan tetapi tidak dicari. Itu sangat berharga bahkan bagi para pembudidaya spirit Dao, itu jauh melampaui materi spiritual origin Dao. Gelang di depan mereka diukir dari Cold Blue Divine Jade berkualitas tinggi. Selanjutnya, aura harta magis yang khas dan kuat meresap ke dalam ruangan. Sekali lihat, dan jelas bahwa ini adalah harta yang langka dan berharga. Wow, Nona Qingya, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Yuan Heng dan Bai Wenxing tidak bisa menahan rasa iri padanya. Orang tua buta itu menawarkan 5 lentera hantu, tapi itu tidak berarti semuanya menyembunyikan harta karun. Ambil Tao Jianting, meskipun membayar harga yang begitu tinggi, yang dia dapatkan sebagai gantinya hanyalah seikat rambut. Lebih buruk lagi, dia menjadi bahan tertawaan. Tapi Qingya, dia telah menerima harta yang langka dan berharga. Ini tidak berbeda dengan keberuntungan besar. Qingya tersenyum gembira, mengambil gelang itu, dan memakainya. Ketika saya pertama kali melihat lentera itu, saya merasakan aura spiritual yang tak terlukiskan memancar darinya. Itu sebabnya saya meminta kakak Su Yi untuk membantu saya mendapatkannya. Oh, sekarang saya menyebutkannya, saya harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun ini. Ling Yunhe mengangguk. Tentu saja, ini adalah tindakan kebajikan yang sangat besar, dan Anda harus mengukirnya di dalam hati Anda. Qingya mengangguk dengan tegas, lalu menatap gelang gioknya dengan gembira. Saat aku melihat kakak Su Yi lagi, aku akan memberinya harta juga. Saat mereka berbicara, Ling Yunhe tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu mengambil jimat giok yang dibungkus benang emas dari lengan bajunya. Jimat itu bergetar samar. Ling Yunhe mencubitnya dengan lembut, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke cakrawala. Tak lama kemudian, seekor burung seputih salju turun dari awan, membawa surat tersegel di paruhnya yang merah menyala. Ketika Ling Yunhe menerima surat itu, burung itu terbang kembali ke langit. Tuan, bagaimana Snowfighter Sparrow menemukan kita? Qingya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika kami meninggalkan sekte, saya sudah melakukan kontak dengan bibi bela diri kecil Anda. Kami sepakat untuk bertemu di sini, di kota Gunung Yin. Surat ini darinya. Dia sudah mulai membuka surat itu. Pada saat dia selesai membacanya, ada sedikit kegembiraan yang baru ditemukan di wajahnya. Qingya, dalam waktu kurang dari 2 jam, bibi kecilmu akan datang mencari kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.